Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyajian data pada mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Ibu Mega Selvi Maharani, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wulandari. Dan nama saya Alin Aldarinda. Baiklah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan materi mengenai penyajian data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu data. Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan mengenai suatu hal yang diperoleh melalui suatu pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut harus diolah dan disajikan dengan baik, menarik, dan tepat agar mudah dipahami dan memberikan informasi yang bermakna bagi yang membutuhkan. Dalam hal ini, penyajian data memegang peran yang sangat penting. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud penyajian data. Dan yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk penyajian data. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu penyajian data dan untuk mengetahui bentuk-bentuk dari penyajian data. Kita masuk ke pembahasan materi, yaitu penyajian data. 1. Data. Definisi data secara etimologis merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin dan berarti sesuatu yang diberikan. Dalam pengertian sehari-hari, data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi statistika, maka data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. 2. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu teknik penyajian data. Definisi teknik penyajian data menurut Yuni tahun 2011, teknik penyajian data adalah serangkaian proses menyajikan hasil penelitian dengan metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang berguna juga untuk memberikan kebenaran data yang dimiliki oleh peneliti. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penyajian data. Yang pertama yaitu tabel. Bentuk penyajian data dengan tabel adalah menyajikan data ke dalam bentuk baris dan kolom. Tabel dibagi menjadi 3. Yang pertama, tabel satu arah atau one-way table. Tabel satu arah atau one-way table merupakan tabel yang menunjukkan satu variabel atau satu karakteristik saja. Dan tabel yang kedua yaitu tabulasi silang atau lebih dari satu arah, two-way table. Tabulasi silang atau sering disebut dengan tabel dua arah merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan dua atau lebih variabel secara bersamaan. Dan yang tabel ketiga yaitu tabel frekuensi. Tabel frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Dan selanjutnya yaitu 2. Diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu bentuk penyajian data secara visual. Diagram batang sangat tepat digunakan jika variabel berbentuk kategori maupun atribut. Demikian pula data tahunan, asalkan jumlah tahunnya tidak terlalu banyak. 3. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran,
Terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data, dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Dan yang keempat yaitu grafik. Grafik adalah paduan antara gambar yang terdiri dari garis dan titik koordinat. Dalam sebuah grafik yang ada akan terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dan Y. Untuk posisi X adalah horizontal dan koordinat Y dengan posisi vertikal. Grafik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, grafik garis atau line chart untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Dan yang kedua, grafik batang atau bar graph berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai, frekuensi, atau persentase di setiap kelas kategori. Dan grafik yang terakhir yaitu grafik lingkaran, V-charts, berfungsi untuk melihat perbandingan dalam presentase atau proporsi. Grafik ini juga mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi penyajian data ini adalah penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks natatif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dapat disimpulkan bahwa penyajian data meliputi beberapa bentuk penyajian data di antaranya. Yang pertama yaitu tabel. Ada tabel satu arah, tabulasi silang, tabel frekuensi. Dan yang kedua, diagram batang dan diagram lingkaran. Dan yang ketiga, grafik. Ada grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Baik, itulah paparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.